Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Ayuda Arfinata, NIM 213402220 dari Prodi PK PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya di sini akan mereview kembali materi kewarganegaraan yang terdiri dari materi identitas nasional, pendidikan anti toleransi, dan konstitusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Pertama, identitas nasional. Identitas berasal dari identi, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Menurut Koenta Wibisono, identitas nasional sebagai manifestasi akan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Menurut Toyanbe, ciri khas suatu bangsa yang ialah lokal, genius dalam menghadapi tantangan dan respon. Faktor pembentuk antara lain primordialisme, agama, pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Bentuk identitas nasional, bahasa nasional, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan negara, dasar falsafah negara, konstitusi negara, bentuk negara, konsepsi wawasan Nusantara. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Fungsi identitas nasional, yang pertama sebagai alat pemersatu bangsa, kedua sebagai pembeda dengan suku lain, ketiga merupakan landasan negara, dan keempat identitas negara. Karakteristik nasional, yang pertama kesatuan Indonesia, yang kedua persamaan nasib, dan yang ketiga keinginan untuk merdeka. Krisis identitas nasional. Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan masing-masing dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Selanjutnya, materi pendidikan anti toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolere yang berarti menanggung, tubir, memikul, endur, menumpang, sustain, dan bersabar, fighting. United National Education Safety and Cultural Organization atau UNESCO menjelaskan bahwa toleransi meliputi sikap saling menghormati secara tulus, penerimaan dan akomodasi, menghormati perbedaan pribadi dan budaya. Pendidikan toleransi sejatinya dipraktikkan dalam proses pembelajaran dan menjadi budaya dari dunia pendidikan. Pendidikan toleransi merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan poin keempat Sustainable Development Goals, yaitu pendidikan bermutu. Kondisi lingkungan strategis Indonesia hari ini. Pertama, lingkungan demografi. 1. Populasi 254,9 juta jiwa. Jumlah etnis di Indonesia 1.340 etnik dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, lingkungan politik dan ekonomi. Pertama, peringkat indeks daya saing global 41 dari 138 negara. Indeks persepsi korupsi Indonesia peringkat ke-88. Naik dari tahun 2014 yang berada di peringkat 107. Yang ketiga, lingkungan ideologi, sosbud, hamkan, dan teknologi. Kekerasan 1000 kasus sepanjang tahun 2016. Yang kedua, intoleransi, radikalisme atau terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial, maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap masyarakat, suatu wilayah, atau suatu negara tertentu sebagai pembenaran untuk mencapai tujuannya. Beberapa alternatif media penyebaran paham radikalisme antara lain pendekatan personal, forum diskusi, media publikasi, dan internet.
Sedangkan isu penyebaran radikalisme melalui doktrin, yang pertama ketidakadilan, yang kedua perubahan ekonomi, yang ketiga ancaman internasional, dan pemahaman agama. Di sisi lain, Center for the Study of Religion and Culture UIN Jakarta tahun 2018. Sikap dan perilaku kaum muda muslim terhadap isu-isu keagamaan, khususnya radikalisme, tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang acep. Young Labs yang dilaporkan dalam buku Generasi PHI Memahami Milenial Pengubah Indonesia. Penelitian yang menyasar berbagai kelompok anak muda di berbagai daerah di Indonesia menyimpulkan menguatnya tren peningkatan keagamaan generasi muda milenial. Persepsi keagamaan generasi muda sangat dominan. Generasi muda milenial terbiasa dengan wacana di dunia maya yang beragam, memiliki pandangan keagamaan, sosial, politik yang tidak tunggal dan kaya akan informasi. Aktualisasi nilai-nilai agama dalam memperkuat NKRI di Indonesia mengalami banyak kasus proxy war. Peristiwa terbaru, adanya upaya polarisasi, pembenturan antara nasionalisme dengan agama. Namun sejatinya nilai dalam agama dan nasionalisme saling mengisi dan melengkapi. Agama dan Pancasila. Agama mestinya sebagai sumber untuk peningkatan peradaban, bukan sebagai identitas kelompok sosial, sehingga kehadiran agama yang berbeda-beda tidak dimaknai sebagai ancaman antara kelompok keagamaan itu sendiri. Agama bisa meneguhkan nilai-nilai Pancasila ketika agama dimaknai oleh pemeluknya sebagai sumber peradaban dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Memiliki rasa cinta terhadap tanah air ini, kita semua sadar untuk bersama-sama menjaga dan memelihara keutuhan bangsa dan negara. Mempersiapkan generasi muda toleran. Generasi muda harus siap menghadiri degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Generasi muda harus siap menghadapi dinamika dan tantangan era global. Mari sama-sama merawat Indonesia. Antara lain mengembangkan gotong royong dan kerjasama, dan cintai lingkungan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjadi garda terdepan benteng Pancasila dan penegak NKRI seutuhnya. Selanjutnya materi konstitusi. Konstitusi, nilai budaya dan konstitusi. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Menurut Profesor Pujo Sewatjo, sarjana hukum, Undang-Undang Dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk konstitusi tertulis di Indonesia memiliki sistematika yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tertinggi? Karena pertama terdapat dasar negara yaitu Pancasila, kedua fungsi dan tujuan bangsa Indonesia, dan ketiga bentuk negara Indonesia yaitu Republik. Menurut Carl Westin dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution, membedakan tiga macam nilai konstitusi atau the value of the Constitution, yaitu yang pertama normatif value, nilai normatif. Suatu konstitusi dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nominal value, nilai nominal. Konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku dan memiliki daya berlaku, namun dalam prakteknya tidak memiliki kenyataan eksistensi. Yang ketiga, semantical value, nilai semantik. Suatu konstitusi
disebut konstitusi yang memiliki nilai semantik jika norma-norma yang terkandung di dalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanaan kekuasaan politik semata. Budaya konstitusi. Menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan. Sekian review materi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.